Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Lestari dengan NPM 2315108. Saya ingin menjelaskan makalah review jurnal yang dari materi ada tiga materi yang Indah ambil dari 8 materi itu. Pertama-tama, saya ingin berterima kasih kepada dosen pengampu, Dr. Anissa Ilmi Farid, SOS, MSP yang telah memberikan saya ingin menjelaskan tentang 3 materi itu tersebut. Yang pertama, menjelaskan hasil review jurnal yang mengenai analisis pengaruh ekspor, impor, dan jumlah uang beredar di Indonesia terhadap nilai tukar rupiah US dollar. Yang mengenai jurnal, judulnya itu analisis pengaruh ekspor, impor, dan jumlah uang beredar di Indonesia terhadap nilai tukar rupiah US dollar pada tahun 2000 sampai 2019. Memakai jurnal volume 21 nomor 06 halaman 01. Tanggal rilisnya November 2021. Penulisnya Selpiano Spordat Kosul, Robinson Kumat, Denny Monday. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari ekspor impor Indonesia terhadap nilai tukar US dollar. Jumlah uang beredar M2 di Indonesia terhadap nilai tukar US dollar. Jenis penelitiannya ini kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Metode analisis yang digunakan yaitu analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekspor Indonesia berpengaruh signifikan pada nilai tukar rupiah atau US dollar secara positif. Impor Indonesia memiliki pengaruh signifikan terhadap nilai tukar rupiah atau US dollar. Jumlah uang beredar M2 berpengaruh signifikan pada nilai tukar rupiah US dollar. Kesimpulannya itu berpengaruh signifikan pada nilai tukar rupiah US dollar secara positif di Indonesia sesuai dengan teori, artinya bahwa kurs di Indonesia bisa jadi ditentukan oleh perubahan ekspor dengan arah yang bersamaan. Apabila ekspor meningkat, maka kurs akan meningkat, begitu juga sebaliknya. Apabila ekspor menurun, maka kurs akan menurun. Karena kegiatan ekspor mempengaruhi jumlah permintaan mata uang suatu negara, dikarenakan kegiatan ekspor juga mengakibatkan naik permintaan mata uang negara pengekspor sehingga mata uang akan menguat. Kalau impor di Indonesia berpengaruh signifikan pada nilai tukar rupiah US dollar karena kegiatan impor mempengaruhi jumlah permintaan mata uang suatu negara, dikarenakan kegiatan impor juga mengakibatkan naiknya permintaan mata uang negara pengimpor sehingga nilai mata uang dalam negeri akan melemah. Jumlah uang beredar berpengaruh pada nilai tukar rupiah US dollar secara positif dan signifikan. Hal ini mengindikasikan bahwa kurs di Indonesia ditentukan oleh perubahan jumlah uang beredar dengan arah yang bersamaan. Apabila jumlah uang beredar meningkat, maka kurs juga akan meningkat. Begitu juga sebaliknya, apabila jumlah uang beredar menurun, maka kurs akan melemah. Yang kedua, materinya B. Menjelaskan hasil review jurnal yang mengenai jurnal pengaruh utang luar negeri dan penanam modal asing terhadap pertumbuhan ekonomi. Judul: pengaruh utang luar negeri dan penanam modal asing terhadap pertumbuhan ekonomi. Memakai jurnal akuntansi volume 3 nomor 2 halaman 01. Tanggal rilisnya itu Januari 2017. Penulisnya itu Abdul Malik Denny Kurnia.
Penelitian bertujuan itu untuk mengetahui pengaruh utang luar negeri dan penanam modal asing terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia baik secara parsial maupun simultan. Penelitiannya itu untuk menggunakan program komputer SPSS versi 16. Kalau hasil penelitiannya itu menunjukkan bahwa ternyata utang luar negeri dan penanam modal asing berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Dari hasil regresi didapatkan nilai R square sebesar 0,613. Hal ini menggambarkan bahwa variabel-variabel independen dalam penelitian ini mampu memberikan penjelasan mengenai variabel dependen secara 61,3%, adapun 38,7% lagi dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian ini sebagai ekspor, impor, kurs, dan PMDN. Kesimpulannya, hasil uji tes variabel penanam modal asing secara parsial berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Hal ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Thomas Budiman Syah 2005 yang menyatakan bahwa modal asing berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, dengan materi menjelaskan hasil review jurnal yang mengenai dampak investasi, kinerja ekspor, dan inflasi dalam penyerapan tenaga kerja. Judulnya itu dampak investasi, kinerja ekspor, dan inflasi dalam penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Analis data panel memakai jurnal ekonomi dan keuangan akreditas nomor 32A. Halaman 01, tanggal rilis 2017, penulis ada 3, yaitu Siti Komaria, Halimatus Putria, R. Alamsyah Syutantio. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak dari PDI yang disebut Foreign Direct Investment, kinerja ekspor dan inflasi dalam penyerapan tenaga kerja dengan data panel untuk seluruh provinsi di Indonesia. Metode ini dengan menggunakan regresi data panel digunakan dengan model terbaik Fixed Effects Model disebut VM setelah melalui pengujian pemilihan model terbaik. Hasil penelitian yaitu analisis menunjukkan bahwa PDI dan kinerja ekspor memberikan dampak positif signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Sementara inflasi memberikan dampak negatif signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Berdasarkan hasil tersebut, direkomendasikan saran kebijakan baik dari segi fiskal melalui perbaikan infrastruktur dan peraturan pemerintah terkait kemudahan penanaman modal bagi para investor dan optimalisasi peranan diperlukan sinergisitas antara pemerintah dan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas harga sehingga pengendalian harga tetap dapat terjaga dan menjaga permintaan yang nantinya akan berdampak pada kondisi penyerapan tenaga kerja. Kata kuncinya itu PDI plus ekspor, inflasi plus tenaga kerja.
kesimpulan dari materi yang ketiga itu, analisis penelitian ini menunjukkan bahwa PDI dan kinerja ekspose memberikan kontribusi positif signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Hasil ini dikonfirmasi dengan nilai koefisien positif pada variabel PDI dan ekspor serta nilai probabilitas yang lebih kecil dari nilai alfa 5%. Sementara itu, variabel inflasi menunjukkan kontribusi negatif signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Indonesia yang ditunjukkan dengan nilai koefisien negatif dan nilai probabilitas lebih kecil dari nilai alfa 5%. Berdasarkan hasil kesimpulan penelitian ini, maka meningkatkan pembangunan infrastruktur untuk mempermudah mobilitas sehingga dapat menarik dan meyakinkan para investor untuk menanam modal di Indonesia. Selain itu, kemudian perizinan perlu ditingkatkan melalui berbagai alternatif yang lebih efektif dan efisien untuk memperlancar jalannya administrasi perizinan investor. Selain itu, perlu adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia agar mampu bersaing dan menghasilkan output yang berkualitas sehingga dapat meyakinkan investor dan dapat menahan kontribusi pada kapital intensif sehingga lebih gencar investasi akan dialokasi pada labor intensif yang dapat menyiapkan tenaga kerja lebih besar. Dari sudut pandang moneter, perlu adanya sinergisitas dan terus-menerus harus dilakukan oleh pemerintah dan Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas harga sehingga inflasi dapat terkendali dengan baik, yang akan berdampak pada permintaan secara agregat yang dapat berpengaruh pada kesempatan kerja, yaitu terima kasih, saya udah menjelaskan tentang 3 materi yang saya ambil. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.